penduduk bumi, sahabat para pejuang kerontokan rambut. Hari ini saya mau berbagi kisah tentang seorang pengguna obat pencegah kerontokan rambut yang katanya gendernya perlahan-lahan berubah setelah pemakaian obat yang mengandung finasteride selama beberapa bulan. Yang ngeri gak sih, gila kali ya? Soalnya saya sendiri juga sedang pakai obat finasteride. Oke lah, kalau begitu mari kita simak ceritanya bersama-sama. Dulu sekitar tahun 2008, William McKee, seorang pria mantan teknisi software yang pada awalnya ingin mengobati kerontokan rambutnya menggunakan Propecia versi generik, obat kebotakan yang diproduksi oleh Merck Sharp dan Dohme. Namun ia menyesali keputusannya itu karena obat yang mengandung finasteride ini perlahan-lahan telah mengubahnya menjadi seorang wanita. Ia mulai menggunakan Propecia versi generik dari India sejak Oktober tahun 2008. Obat yang berisi bahan aktif finasteride itu dikonsumsi selama lebih dari 9 bulan. Finasteride bekerja dengan cara mencegah pengubahan testosteron menjadi dihidrotestosteron, hormon yang terlibat dalam kerontokan rambut. Namun ternyata obat tersebut tidak begitu manjur mengatasi kebotakannya. Alih-alih ingin rambutnya tumbuh dengan subur, tapi malah bagian lain dari tubuhnya yang justru tumbuh subur. McKee mengatakan bahwa tubuhnya mengalami perubahan fisik, dimulai dengan berubahnya bentuk dada, kemudian dilanjutkan dengan perubahan bahu dan kemudian bentuk pinggul. Dalam blognya, McKee menulis dadanya yang dulu sekeras batu kemudian melunak dan mulai berubah menjadi payudara. Baunya turun menjadi lebih feminin dan pinggulnya mengendur kemudian melebar layaknya pinggul wanita. William McKee kemudian berubah menjadi transgender dan mengganti namanya menjadi Mandy McKee. Selain itu ia juga mendapati dirinya kini lebih tertarik kepada pria dibanding wanita. McKee saat ini tengah mengalami depresi dan terpisah dari istri yang sudah dinikahinya selama 10 tahun serta meninggalkan anaknya yang masih berusia 5 tahun sejak tahun 2010. Padahal ia sebelumnya adalah seorang pengusaha sukses di Silicon Valley. Bisnis terakhirnya, Tampa Bay Interactive, bangkrut di tahun yang sama. Sang pembuat obat Merck menyangkal bahwa musibah yang dialami McKee adalah akibat dari produknya. Yang menyedihkan, McKee tidak dapat melakukan tuntutan hukum terhadap produsen obat karena musibahnya disebabkan oleh penggunaan obat generik. Rasa frustrasi yang dialami oleh McKee ini ditumpahkan dalam blognya, di mana ia menceritakan berencana menuntut perusahaan obat tersebut sebesar $1 miliar atau sekitar 9,4 triliun rupiah. Namun, pengadilan tidak mengizinkan tuntutan hukum bagi pengguna Propecia versi generik sehingga McKee tidak dapat mengambil tindakan hukum. Setelah sekian lama melalui perjuangan yang panjang, pada akhirnya William memutuskan untuk menjadi wanita transgender. Dia juga berencana untuk minum tablet hormon untuk menurunkan suaranya dan menjalani perawatan laser untuk menghilangkan rambut di wajah dan tubuh. Inilah saya sekarang. Seharusnya tidak terjadi, tapi saya senang. Saya hanya berharap suatu hari saya dapat memulai hubungan permanen lainnya dengan seorang pria. Begitulah kata William McKee yang sekarang telah menjadi seorang wanita transgender dengan nama Mandy McKee. Begitulah teman-teman kisah dari si Mandy. Jika kalian ingin mengetahui info lengkapnya, kalian bisa cek link di deskripsi. Jangan lupa sekalian like dan subscribe channel aku ya. Kamu ini sudah gila kali ya kalau sudah nonton tapi gak subscribe. Capek akunya tuh bikin konten. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Cuk muah, dadah. I love you guys.